Safiana, Jadi Pak Rizky, Tadi Pak Laili. Adira. Hari ini pada berangkat semua ya? Ya Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai lagi, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tuh pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu hari ini tuh pelajaran apa yang akan kita bahas pada pagi ini? Pada pagi ini kita itu akan membahas materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kalian bisa lihat sendiri ya, di itu ada siapa kayak poster ini ya. Dan pertama itu ada strategi dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua itu ada strategi dakwah secara terbuka atau terang-terangan. Kemudian ada dakwah strategi dakwah melalui keluarga dan sahabat. Kemudian ada dakwah menggunakan metode dialog dan debat. Kemudian yang terakhir ada dakwah secara tertulis dan melalui pesan. Baik, yang pertama itu ada dakwah sembunyi-sembunyi. Ada yang tahu kan dakwah ini apa tuh? Maksudnya dakwah ini tuh dakwah sembunyi itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu Pak. Kalau belum tahu ya, Bapak jelaskan dulu. Jadi dakwah sembunyi-sembunyi itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau pertama kali mulai berdakwah. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena pada zaman itu banyak bisa dibilang kaum Quraisy yang masih menentang tentang ajaran Nabi Muhammad. Makanya itu dakwahnya Nabi Muhammad itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau biasa juga melalui keluarga atau sahabat dekatnya. Nah, kemudian itu ada dakwah terbuka atau dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu melakukan dakwahnya secara terang-terangan karena sudah berani atau juga bisa dibilang Nabi Muhammad itu pernah mengumpulkan Bani Hashim itu untuk melakukan perkumpulan dan melakukan sebuah namanya itu dakwah atau ya seperti itulah. Kemudian itu ada dakwah melalui keluarga dan sahabat. Tadi kan yang sembunyi-sembunyi juga melalui keluarga dan sahabat. Tetapi kalau dakwah melalui keluarga dan sahabat ini itu dilakukan setelah dakwah terang-terangan. Bisa dibilang keluarga dan sahabat yang sudah diberi dakwah oleh Nabi Muhammad ini juga memberikan dakwah kepada orang lain. Maksudnya itu keluarga dan sahabat itu berani juga melakukan dakwah tentang ajaran agama Islam. Yang kemudian yang keempat ada juga dakwah menggunakan metode dialog dan debat. Berarti itu Nabi Muhammad itu dakwahnya itu seperti ketika berkumpul atau ketika habis sholat atau juga ketika sedang sholat Jumat, yaitu dengan cara seperti khutbah kemudian dan ceramah. Tetapi juga beliau itu dakwahnya dengan debat itu ketika beliau melawan pendapat atau melawan pendapat tentang ajaran beliau kepada kaum Quraisy yang sangat menentang. Kemudian yang terakhir itu ada dakwah secara tertulis dan melalui pesan. Jadi dakwah Nabi Muhammad yang terakhir ini itu beliau menulis pesan, kemudian beliau sebarkan atau beliau kasih kepada raja-raja yang ada di sekitar Mekah tersebut. Nah, sehabis materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan?
Jika tidak, Bapak bertanya ya. Ya, tadi apa saja strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Pertama apa? dakwah secara transisi. Ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua dakwah secara terbuka. Ya. Yang ketiga? Dakwah melalui keluarga dan sahabat. Ya. Kemudian yang keempat? Dakwah mengenal Nabi Muhammad dari dialog dan debat. Yang terakhir yang kelima? Dakwah secara tertulis dan melalui pesan. Betul, Kak. Kemudian dari setelah ini juga ada namanya itu tantangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Apa saja? Yang pertama itu ada tantangan tentang penolakan dari kaum kafir Quraisy. Jadi kaum kafir Quraisy itu sangat menolak ajaran Nabi Muhammad. Mengapa? Karena menentang ajaran tentang berhala. Kemudian yang kedua juga ada namanya penguncilan sosial. Jadi ketika zaman tersebut Nabi Muhammad tantangan ini juga sangat berpengaruh ya, karena orang-orang yang di sana itu ketika sudah mempelajari agama Islam itu mereka itu dikucilkan. Jadi mereka itu dikucilkan oleh kaum Quraisy, atau bisa juga yang orang yang mempelajari agama Islam ini dapat juga kadang mendapatkan namanya penyiksaan dari kaum Quraisy. Kemudian yang terakhir itu ada namanya juga di sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena tantangan di sosial dan ekonomi ini juga melibatkan orang-orang di sana itu takut karena ajaran ini itu akan merusak tatanan di wilayah tersebut. Karena orang di sana itu telah menerima adanya berhala pada zaman itu. Ya, pada tadi materi tentang tantangan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak tanya ya. Sebutkan dan jelaskan tantangan dakwah Nabi Muhammad di Mekah, Mas Amri. Ya Pak, ada 3 tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama yaitu penentangan keras dari kaum kafir Quraisy, karena mereka merasa bahwa anjuran Nabi Muhammad akan mengancam kekuasaan mereka dan merusak tradisi mereka. Lalu yang selanjutnya pengucilan sosial, karena orang-orang yang mengikuti ajaran Islam itu mendapatkan pengucilan sosial dari kaum kafir Quraisy, baik dari keluarga mereka maupun masyarakat. Nah, yang terakhir dari sosial dan ekonomi, karena banyak orang yang takut bahwa ini akan merusak tatanan sosial dan ekonomi yang telah ada karena ajaran Islam menentang sistem penyembahan berhala yang telah lama itu. Begitu Pak. Baik, kita kasih aplaus untuk Mas Amri. Mungkin itu saja materi yang Bapak dapat jelaskan pada hari ini. Semoga materi ini itu dapat bermanfaat ya. Amin. Baik, sebelum pembacaan ini berakhir, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.